Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada video kali ini Madia hanya nyantai aja deh melihat saudara kita yang sungguh terharu saya dari cara dia mendapatkan hidayah dalam ajaran Islam itu sendiri. Oke, go kita dengar ya. Bagaimana caranya hidayah Allah Subhanahu wa taala menjalankan atau masuk ke orang ini, atau bagaimana caranya dia bisa menerima ajaran Islam itu sendiri. Oke. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kepada Bapak Kiai, Bapak Ustadz yang saya hormati, kepada Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, para sahabat dan pengikut sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan malam hari ini saya bisa bersilaturahim di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kalau mengingat kapasitas saya sebagai Romo Suringgi, orang yang disucikan, saya juga berkasta seorang Brahmana. Nama awal saya Ida Bagus, itu kasta Brahmana. Dan juga saya sarjana, tapi dari agama Hindu, Bapak Ibu. Kayaknya tidak mungkin saya bisa memeluk agama Islam. Namun atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala, semua kezaliman saya, semua perbuatan buruk saya diampuni oleh Allah. Akhirnya saya dipanggil ke jalan yang benar, yaitu agama Islam. Pada awalnya saya mempelajari ilmu yoga samadhi di Pura Mandaragiri, Lumajang. Inilah pura yang pernah saya buat yoga samadhi, ayah bunda. Saya mempelajari ilmu yoga samadhi bersama rekan-rekan yang lain. Setelah ilmu yoga samadhi kami kuasai, kami amalkan di tempat-tempat
tugas kami. Alhasil banyak saudara seagama saya maupun saudara-saudara dari umat Islam yang juga mengikuti ilmu yoga samadhi itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian sekarang ingin tahu lebih lanjut perkembangan yoga samadhi. Sekarang yoga samadhi lebih populer di Indonesia, dimoderatori oleh Adnan Krishna dari Bali. Ketika ibu bapak melihat di televisi, banyak saudara-saudara kita kaum muslimin, ibu-ibu yang memakai kerudung juga ikut spiritual yang dilakukan oleh Adnan Krishna. Padahal dengan jelas Adnan Krishna mengatakan, Anda yang berasal dari agama Islam silakan mengikuti spiritual ini. Kami tidak meminta Anda masuk agama Hindu, tapi tolong ganti zikir Anda, zikir la ilaha illallah, Anda ganti dengan Syairam Namah Shivaya, Syairam Namah Shivaya. Kira-kira sudah murtad belum ayah bunda? Kalau zikir kita la ilaha illallah diganti dengan Syairam Namah Shivaya, sudah murtad belum itu saudara kita? Alhasil Bapak Ibu, pada saat itu banyak saudara kaum muslimin yang juga ikut mempelajari yoga samadhi, dan kami manfaatkan sebaik-baiknya. Saudara dari kaum muslimin, mohon maaf, saya murtadkan masuk ke dalam agama Hindu. Mohon maaf ayah bunda. Gerakan kami dicium dai-dai dari umat Islam, seakan-akan dai dari umat Islam tidak menyetujui, seakan-akan umat Islam tidak memberikan kesempatan kepada kami. Akhirnya saya sowan kepada Romo Pinandita. Setelah saya sowan kepada Romo Pinandita, saya sampaikan masalah saya ke beliau. Saya diminta untuk menyempurnakan ilmu yoga samadhi dengan mempergunakan mantra Trayambakam. Beliau mengatakan siapapun yang mengamalkan yoga samadhi dengan mempergunakan mantra Trayambakam, dia mau berpuasa selama 7 hari 7 malam, dia akan mendapatkan kekuatan supernatural dari Trimurti, 3 manifestasi Ida Sang Hyang Widyamsa, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Setelah saya mendapat amanah dari pendeta saya pulang minta doa restu dari ayah ibu saya. Beliau merestui. Esok harinya saya lakukan ritual itu. Pada hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga terus saya baca mantra Trayambakam ayah bunda. Di malam hari yang ketiga saya diuji Tuhan. Pada malam hari itu saya diuji Tuhan, datanglah ribuan nyamuk. Yang nyamuk itu seakan-akan mau menggigit, mau menghisap darah saya. Saya bacakan mantra Trayambakam, nyamuk itu hilang. Hari yang keempat, hari yang kelima, terus saya baca mantra Trayambakam. Di hari yang kelima saya juga diuji Tuhan ayah bunda. Kenapa saya katakan saya diuji Tuhan? Karena pada malam hari itu saya mencari Tuhan saya yang sebenar-benarnya. Pada malam hari yang kelima saya diuji Tuhan, datanglah bau busuk yang timbul dari tubuh saya. Saya bacakan mantra Trayambakam, bau busuk itu hilang. Mungkin terlintas di benak ayah bunda yang menjadi kesaksian Anda itu mimpi atau kenyataan.
Karena banyak orang yang memberi kesaksian seperti itu ternyata cuma mimpi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ibadah di dalam agama saya bagi orang yang berkasta Brahmana, apabila dia menjalankan ritual, dia tidur, hukumnya batal. Apabila dia keluar dari kamar, apabila ada lampu yang menyala, maka hukumnya batal. Itulah ritual bagi orang yang berkasta Brahmana di dalam agama saya. Hari yang kelima, hari yang keenam, hari yang ketujuh terus saya baca mantra Trayambakam, ayah bunda, dari pagi, siang, malam, jam 9, jam 10, jam 11 terus saya baca mantra Trayambakam. Saat menginjak jam 11 itu saya merasakan berdebar-debar di dalam hati saya. Saya membayangkan bagaimana wujud Tuhan saya. Saya membayangkan bagaimana saya bisa sungkem kepada dewa-dewa saya. Setelah jam 12 lewat, jam 1 lewat, jam 2 lewat. Setelah jam 2 lewat, ayah bunda, yang saya rasakan di dalam hati saya bukan berdebar-debar lagi, tetapi guncang yang sangat luar biasa. Kenapa waktu sudah lebih dari jam 2, Tuhan kok tidak menemui saya? Disitulah Bapak Ibu sekalian, pada hari yang terakhir, kurang lebih jam 2, saya diuji Tuhan. Pada malam hari itu saya mendengarkan suara takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena berangkat ingin memuji Islam, dan saya sadar betul bahwa besok itu bukan hari raya Idul Fitri, besok itu bukan hari raya Idul Adha, maka suara takbir saya lawan dengan mantra Trayambakam. Apa yang terjadi, ayah bunda, demi Allah yang telah menciptakan kita semua, suara takbir saya lawan dengan mantra Trayambakam bukan hilang, ayah bunda, tetapi suara takbir semakin lama semakin kuat, suara takbir semakin lama semakin jelas. Apakah saya sudah tunduk dengan suara takbir itu yang akhirnya bisa menerima Islam? Belum, ayah bunda. Kesombongan masih ada di dalam hati saya. Pagi hari saya lakukan pembatalan di dalam puasa saya. Saya minum, siang saya sudah bisa makan, sore harinya saya ke rumah bibi saya. Kebetulan bibi saya sudah masuk Islam dahulu. Saya masuk di rumah beliau. Setelah saya masuk di rumah beliau, saya menemukan buku pasolatan ayah bunda. Saya pegang, saya buka. Di lembar pertama itu saya menemukan tulisan kabirau walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Saya tidak membaca tulisan Arabnya, tapi saya membaca artinya. Bahwa artinya maha besar Allah, maha suci Allah sepanjang pagi dan petang. Saya baca artinya gemetar di dalam hati saya sampai keluar keringat dingin saya. Barulah ayah bunda, saya bisa merasakan apakah suara takbir tadi malam itu pertanda saya harus masuk agama Islam. Niat kuat ingin memeluk agama Islam tertanam di dalam hati saya. Islam saya rasakan sangat damai, sangat bahagia, ayah bunda. Saya pulang, tapi saya berpamitan pulang, tapi tidak pulang ke rumah. Saya ke rumah salah seorang ustadz yang akhirnya disitulah saya disahadatkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah saya disahadatkan, beliau berpesan, antum sekarang sudah muslim, syaratnya orang Islam itu harus sholat. Ini ada buku pasolatan, kamu bawa pulang dan kamu harus mengamalkannya. Saya bawa pulang malam hari,
saya hafalkan gerakannya. Pagi hari saya lakukan sholat subuh yang perdana. Namun sholat subuh saya tidak sama dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya takbiratul ikram, Allahu Akbar, baca bismillahirrahmanirrahim. Saya ruku, baca bismillahirrahmanirrahim. Saya at-tahiyat pun baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, walaupun sholat saya cuma pakai basmalah, sholat saya istiqomah. Waktu terus berlalu, saya sholat sembunyi-sembunyi ayah bunda. Saya sholat di kamar, saya kunci dari dalam, biasanya seperti itu. Namun pada saat itu, kejadiannya pada sholat asar ayah bunda, saya sholat di dalam, pintu kamar saya lupa untuk menutupnya. Lewatlah ayah saya masih teringat dengan jelas ayah bunda, di dalam sholat asar saya itu saya tidak merasakan khusyuk lagi. Saya membayangkan apa yang terjadi kalau sampai tahu bahwa saya ini sudah memeluk agama Islam. Benar ayah bunda, seusai sholat asar, ayah saya bertanya, kamu sekarang sudah muslim ya? Karena sudah ketahuan, saya jawab dengan jujur, iya ayah, saya sekarang sudah beragama Islam. Dengan jawaban saya itu, betapa marahnya beliau, berbicara yang keras sekali, mau kamu bawa kemana harga dirimu, mau kamu bawa kemana martabat keluargamu kalau kamu memeluk agama Islam. Dengan harapan saya bisa murtad lagi dari agama Islam, ayah sampaikan kepada paman sampaikan kepada pimpinan. Pagi hari saya diberi undangan paksa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Pagi hari saya disidang ayah bunda, di hadapan mereka, dicaci maki, dihujat. Datanglah paman saya dari arah pintu. Tentu saya sebagai keponakan berharap di waktu saya dalam keadaan kritis seperti itu, paman datang untuk menolong saya. Namun apa yang saya harapkan keliru besar Bapak Ibu. Paman datang bukan menolong saya, justru paman datang ingin melampiaskan marahnya kepada saya, karena saya tetap memilih Islam sebagai agama saya. Beliau datang langsung meludahi wajah saya. Perasaan malu ayah bunda, sudah dicaci maki, masih diludahi wajah saya oleh paman. Sehabis saya disidang, saya pulang. Sampai di rumah dimarahi ayah ibu, 5 saudara saya. Kebetulan ayah saya sebagai pemangku di dalam agama Hindu, 5 saudara saya pun juga semuanya beragama Hindu. Saya dimarahi mereka. Saya selalu menghindar dari keluarga saya. Namun disitulah peranan paman saya yang paling besar, karena memang harapan paman saya sebagai generasi penerus agama nenek moyang itu adalah saya. Beliau mengancam saya, kalau kamu tetap mempermalukan keluargamu, kalau kamu tetap beragama Islam, maka kamu nanti akan kubunuh. Saya merasakan ucapan paman saya itu hanya gertakan ayah bunda. Saya pun juga tidak ada buruk sangka kepada paman saya. Namun ternyata ucapan paman saya itu benar-benar dibuktikan. Jadi kejadiannya pada saat itu saya di rumah sendirian, karena tidak ada buruk sangka kepada paman saya, tidak ada kecurigaan kepada paman saya. Saya pernah ayah bunda, demi memeluk agama Islam ini saya pernah disergap dari belakang. Saya sudah pernah ayah bunda, demi memeluk agama Islam ini tangan saya diikat. Saya sudah pernah ayah bunda, demi memeluk agama Islam ini leher saya mau digorok. Saat pisau sudah menempel di leher saya ayah bunda, saya dalam keadaan benar-benar kritis. Tidak ada harapan lagi untuk hidup. Tidak ada sesuatu yang bisa saya lakukan kecuali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon kepada Allah,
Ya Allah, sekiranya Islam ini adalah jalan yang benar yang Kau tunjukkan kepadaku, berilah kesempatan kepadaku untuk menebus dosa-dosaku ini ya Allah. Berilah kesempatan kepadaku ya Allah untuk memperbaiki akhlakku ini ya Allah. Berilah kesempatan kepadaku umur panjang. Hanya itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya lakukan. Dan alhamdulillah ayah saya yang berencana pergi, beliau pulang. Dan tentu sekejam-kejamnya ayah saya tentu tidak akan tega bahwa anaknya dijadikan kelinci percobaan. Melihat kejadian seperti itu, ayah saya langsung bertengkar dengan paman. Setelah ayah saya bertengkar dengan paman saya, barulah paman pulang, saya dibebaskan. Setelah saya dibebaskan, ayah saya bertanya, kenapa kamu memeluk agama Islam? Kenapa kamu tidak kasihan kepada keluarga ini? Gara-gara kamu memeluk agama Islam, keluarga kita jadi pecah seperti ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya ceritakanlah hasil ritual saya kepada ayah saya. Ayah, di dalam ritual saya kemarin, saya di hari yang ketiga saya diuji Tuhan. Datanglah ribuan nyamuk, saya bacakan mantram Trayambakam hilang. Di hari yang kelima saya diuji Tuhan, datanglah bau busuk yang timbul dari tubuh saya bacakan mantram Trayambakam hilang. Tapi demi Allah ayah, di hari yang ketujuh saya diuji Tuhan, datanglah suara takbir, saya lawan dengan mantram Trayambakam bukan hilang ayah. Tetapi suara takbir semakin lama semakin kuat, suara takbir semakin lama semakin jelas. Dengan keterangan itulah ayah bunda, berlinanglah air mata ayah saya. Beliau bertanya kepada saya, bagaimana kamu bisa memeluk agama Islam? Ayah, kalau dulu kita membawa umat Islam masuk ke dalam agama kita syahadatkan Om Swastiastu, Om Awikenamastu, Ekam Eva Adhyam Brahman, mengadakan sajen-sajen, mengadakan selamatan, mengadakan pemohonan tirta, baru dia masuk ke dalam agama Hindu. Tapi kalau ayah ingin memeluk agama Islam, ayah cukup membaca kalimat syahadat. Ayah saya diberi hidayah oleh Allah, ayah bunda, beliau minta untuk disyahadatkan. Akhirnya kami berjabat tangan, saya syahadatkan ayah saya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suatu kebanggaan bagi saya seorang anak yang sudah bisa membawa ayah saya masuk agama Islam. Namun Allah Maha Besar ayah bunda, Allah lah yang telah menentukan segala-galanya. 3 hari setelah ayah saya membaca syahadat, beliau meninggalkan saya untuk selama-lamanya. Beliau meninggal dunia. Perasaan sedih ayah bunda ketika ayah sudah memeluk agama Islam. Kini ayah saya meninggalkan saya untuk selama-lamanya. Saya berusaha menghibur hati saya. Dan setelah kepergian ayah saya, kami 5 saudara dikumpulkan, diberi harta waris peninggalan beliau. Setelah harta waris saya terima saran dari ustadz yang telah mensyahadatkan saya supaya harta itu dijual. Dan saya jual, saya tabungkan di ONH. Alhamdulillah tahun 1995 saya memeluk agama Islam. Tahun 1996 saya dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah. Di hadapan Baitullah saya memohon kepada Allah, ya Allah ampunilah segala dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, ampunilah semua dosa saudara-saudaraku, kembalikanlah, panggillah mereka ke jalan-Mu ya Allah, berilah hidayah mereka. Alhamdulillah ayah bunda, seusai pulang haji disusul ibu saya memeluk agama Islam, berturut-turut 5 saudara saya
masuk agama Islam. Jadi alhamdulillah kami dari keluarga besar agama Hindu kini sudah menjadi keluarga besar agama Islam. Pada kesempatan malam yang sangat berbahagia ini, saya minta doa restu dari ayah bunda, semoga keislaman keluarga kami diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam usaha menebus dosa-dosa saya, karena saya dahulu juga membawa umat Islam, saya murtadkan masuk agama Hindu. Saya juga membawa kabar gembira datang dari Kabupaten Lumajang, meliputi Pusung Dhuwur, Argosari Krajan, Bakalan, Puncak, Ranupani, Wonoayu, Cepokoayu, Duren. Saudara kita sebanyak 272 yang berasal dari agama Hindu masuk agama Islam. Inilah wajah-wajah mereka, ayah bunda, saudara kita yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini waktu pensyahadatan 205 saudara kita yang berasal dari agama Hindu masuk agama Islam. Ini pensyahadatan yang terbaru bersama Bapak Wakil Bupati Lumajang. Ini pensyahadatan saudara-saudara kita di bulan ini yang ada di wilayah lereng Gunung Kawi, juga di wilayah Kasembon, Kabupaten Malang. Coba Bapak Ibu lihat di sini, ada saudara kita baru masuk agama Islam. Setelah dia memeluk agama Islam, terenyuh, hatinya tersentuh ayah bunda. Ketika mereka ditanya, bagaimana rasanya setelah Anda bersyahadat, Anda masuk agama Islam? Saya merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ini di bulan ini juga ayah bunda, saudara kita yang berasal dari agama Hindu yang masuk agama Islam, mereka belum punya mukena, belum punya jilbab dan sebagainya. Ini bantuan beberapa bingkisan yang kita peroleh dari kajian Ahad pagi Cerme, Gresik, juga Masjid Kemasan Gresik juga ini bantuan yang di hari ini, di Ahad ini, bantuan dari Ibu Aisyah yang ada di Sidoarjo, Surabaya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ketika Anda mendengarkan kesaksian saya, kita bersama-sama bisa menyimpulkan kenapa orang yang beragama Hindu, orang yang beragama Buddha, yang beragama Kristen, dia tidak mau masuk agama Islam. Jawabannya karena mereka sombong. Kalau mereka tidak sombong, mereka mau membandingkan kitab mereka dengan kitab Al-Quran, insya Allah mereka akan terpanggil mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kenapa umat Islam tidak mau tunduk kepada Al-Quran dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya juga karena sombong. Di dalam hati Anda masih ada penyakit TBC, takhayul, bid'ah, dan khurafat, kekuatan-kekuatan yang datang selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdakwah kepada orang-orang saudara kita non-muslim, itu semua membutuhkan waktu yang lama, juga tidak mudah Bapak Ibu sekalian, sulit. Itu pengalaman yang saya rasakan.
Namun saya merasakan ada yang lebih sulit, ayah bunda. Kita mengajak orang Hindu, orang Kristen masuk agama Islam itu sulit. Tapi ada yang lebih sulit, yaitu mengislamkan orang yang sudah beragama Islam. Itu sulit sekali, ayah bunda. Apakah umat Islam harus disyahadatkan? Tidak, ayah bunda. Apa maksudnya? Maksudnya umat Islam ini diajak kembali ke jalan yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sulitnya sangat luar biasa. Sebelum menginjak ke materi, saya ingin bertanya kepada ayah bunda. Ketika saya berdialog dengan tokoh-tokoh intelektual agama Hindu, mereka selalu mengatakan bahwa agama Hindu dengan agama Islam itu sama. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah benar agama Hindu dengan agama Islam itu sama? Bagaimana? Apakah sama, ayah bunda? Tidak. Betul? Baik. Kita bersama-sama akan membicarakan tentang kebenaran. Jadi tolong bedakan antara benar dengan mencari pembenaran. Sekali lagi tolong bedakan mencari pembenaran dengan mencari kebenaran. Kalau mencari pembenaran itu dasarnya umumnya orang banyak. Tapi kalau mencari kebenaran, dasarnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 147. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu yaitu kebenaran, mir rabbika datang dari Tuhanmu. Dasarnya apa? Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Di dalam Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kalau sudah tahu Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang yang beriman, maka fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Allah juga berfirman pada surat Al-Isra ayat yang ke-36, wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu ikuti segala sesuatu yang tidak ada pengetahuannya. Mohon maaf ayah bunda, kalau boleh saya berbicara. Saat ini umat Islam hanya faham batalnya wudu. Jadi batalnya wudu, buang angin, buang air kecil, air besar, faham. Tapi tidak mau memahami batalnya syahadat. Syahadat kita bisa batal enggak ayah bunda? Bisa ayah bunda. Jadi dalam kesempatan malam hari ini saya tidak akan memberikan nasihat kepada ayah bunda, juga pendengar radio dakwah yang ada di rumah. Saya tidak akan memberikan nasihat. Tapi justru saya datang ke sini malah justru ingin menimba ilmu, saya yang justru ingin bertanya. Saya akan memberikan kesaksian tentang ajaran agama Hindu. Setelah saya nanti memberikan kesaksian agama Hindu, karena kita yang hadir di sini ini semuanya beragama Islam, maka wajib kita tinggalkan. Jenengan setuju enggak? Jenengan setuju enggak ayah bunda? Anda tidak usah ragu dengan kemampuan saya. Saya mempelajari kitab Bhagavad Gita, Yajurveda, Rigveda, Samaveda, Atharvaveda, Samaveda tidak kurang selama 25 tahun. Saya juga sebagai sarjana agama Hindu, mantan sarjana agama Hindu. Jadi kesempatan yang sangat berbahagia ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Kalau yang faham Al-Quran, yang faham Al-Hadis adalah Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu
sudah lahir sejak kecil beragama Islam. Saya yang duduk di hadapan Bapak Ibu, dengan jujur saya katakan, dengan segala keterbatasan saya ini adalah orang yang bodoh. Bisa dipahami ayah bunda? Allah juga memuji kita dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Namun ada konsekuensinya ayah bunda, surat Al-Imran ini ada persyaratannya. Apa persyaratannya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu berani menyampaikan yang ma'ruf adalah ma'ruf, yang mungkar adalah mungkar, yang hak adalah yang hak, yang batil adalah batil. Ketika kita sudah berani untuk menyampaikan yang benar adalah benar, yang batil adalah batil, kita adalah dipuji oleh Allah sebagai hamba yang baik. Saya mempunyai pertanyaan yang pertama, tolong dijawab dengan jujur. Di dalam agama saya, yaitu agama Hindu, Dewi Saraswati mempunyai kendaraan angsa. Dan Dewi Saraswati selalu di atas bunga teratai. Di dalam agama Hindu, angsa dilarang untuk disembelih. Angsa adalah binatang yang dikeramatkan sebagai kendaraan Dewi Saraswati. Dewa Brahma mempunyai kendaraan atau palinggian, yaitu binatang gajah. Gajah di dalam agama saya dilarang keras untuk dibunuh, dilarang untuk disembelih. Begitu juga Dewa Siwa. Dewa Siwa mempunyai palenggahan, yaitu sapi atau kerbau yang berwarna putih. Bisa Anda lihat di dalam perpustakaan nasional yang ada di Bali, bahwa Resi Markadenya, ini bukan rumah sakit Islam ayah bunda ya. Jadi bahasanya kita pakai ejakan Sanskrit asli. Jadi bacanya Resi Markadenya dengan beberapa sapi juga kerbau yang berwarna putih. Biasanya dipergunakan dalam upacara Mapurwadaksina, yaitu di Bali, tempatnya sekarang di Gunung Raung, Desa Taro, Tegalang, Gianyar. Saya sampaikan, lembu dan kerbau yang berwarna putih dilarang disembelih karena sebagai palenggahan Batara Siwa. Ketika saya masuk di kota wilayah bagian Jawa bagian tengah, saya juga menemukan ayah bunda, yaitu kerbau yang berwarna putih. Kalau karena kerbau atau sapi itu berasal dari India, ayah bunda, bawaan Resi Markadenya, setelah datang ke negeri kita biasanya disebut bukan kerbau warna putih tapi kebo bule. Jadi ada yang namanya turis bule, juga ada kerbau bule. Saya amati ayah bunda bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini diperoleh atas dukungan dan prakasa para ulama-ulama kita, termasuk ada Kiai Ahmad Dahlan, ada Kiai Hasyim Asy'ari yang mendukung perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jelas Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi setelah saya masuk di wilayah tengah, apa juga di sini ini ya ini, saya menemukan gelar ulama, Pak Kiai, Pak Ustadz,
dipakai di kerbau ini, ayah bunda. Saya menemukan kerbau yang berwarna putih, namanya Kiai Slamet. Pertanyaan saya, ayah bunda, sejak kapan kerbau ini jadi kiai? Dan kalau boleh tahu, ya, hati kita masa tidak tersentuh? Masa yang namanya kiai tidak pernah pakai baju, bahkan tidak pernah pakai celana dalam, ayah bunda. Buang air juga di sembarang tempat. Terus di sini setiap tahun, ayah bunda, diarak bukan 1-2 orang, ribuan manusia berebut kotoran Kiai Kebo Slamet, ayah bunda. Katanya kerbau ini bisa mendatangkan berkah, kotorannya pun juga bisa sebagai obat sebuah penyakit. Beberapa waktu yang lalu saya investigasi di kandangnya Kebo Slamet ini. Saya tidak mau manggil kiai karena dia hanya binatang, ayah bunda. Ternyata sampai di sana, yang mana di setiap tahunnya kotorannya ini direbutkan, di kandangnya itu kotorannya banyak sekali, ayah bunda. Jadi setelah saya di Jawa Timur atau di luar Jawa, saya sarankan kepada saudara-saudara kita, kalau Anda datang, apa benar di Solo itu? Kebo Slametnya apa benar di Solo, ayah bunda? Saya sarankan kepada mereka, jangan datang di acara ritual itu, datang aja di luar bulan itu. Kalau Anda mencari kotorannya Kebo Slamet, cari aja di sana, tidak usah bawa kantong plastik, bawa aja truk. Tidak usah berebutan, ayah bunda. Masa lo kelasnya Solo muncul beberapa ustadz yang luar biasa, jam terbangnya tinggi, yang seperti ini masih diyakini, ayah bunda. Jenengan percaya enggak kalau ini bisa mendatangkan berkah? Alhamdulillah. Yang saya herankan yang mengelola ini, ya, orangnya juga punya derajat. Dia orang yang terpandang, makanannya juga bergizi, pendidikannya pun juga menengah ke atas, tapi uteknya gak digawe sayang. Semoga beliau mendengarkan apa yang saya sampaikan, tidak sakit hati, tapi segera tobat gitu loh. Pertanyaan yang kedua, di dalam agama saya, ketika memberangkatkan mayat ke kuburan, biasanya di dalam agama saya diwajibkan dipamitkan di depan rumah. Setelah dipamitkan di depan rumah, biasanya ada tradisi berobosan. Jadi berobos dari arah kanan ke kiri, dari kiri ke arah kanan. Setelah saya masuk agama Islam, Bapak Ibu sekalian, karena Hindu meyakini bahwa berobosan itu sebagai wujud bakti kepada orang tua, juga salam kepada dewa yang ada di nirwana. Di kalangan masyarakat Islam juga ada tradisi berobosan. Di Solo sini apakah juga ada yang namanya berobosan? Loh, katanya di Solo tidak ada orang yang beragama Hindu. Agama Islam dengan agama Hindu sama ndak, ayah bunda? Tidak sama loh ya. Jenengan sudah pernah menemukan dasar dalilnya bahwa ketika orang tua kita ini meninggal dunia, kita harus berobosan seperti itu? Belum. Kalau belum, kenapa Anda melakukannya? Apa alasan Anda? Masa dalilnya ngikuti mbah-mbah gitu? Tadi kita akan berbicara tentang kebenaran, ya. Kebenaran itu datang dari Allah, dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah diberangkatkan, biasanya di dalam agama saya selalu
mayat itu ditandu, di atas kepalanya itu diberi payung, ayah bunda. Coba Anda perhatikan, mohon maaf, yang Anda lihat ini kira-kira agamanya Islam atau Hindu? Islam atau Hindu, ayah bunda? Kalau ini beragama Hindu, terbukti kan di situ ada payung di atas kepala mayat. Setelah saya masuk agama Islam, ayah bunda, saya juga melihat bahwa umat Islam ini dalam prosesi pemberangkatan mayat ke kuburan juga dikasih payung. Di Solo sini apakah juga dikasih payung, ayah bunda? Loh, kok iya toh? Apa alasannya ketika orang tua kita meninggal dunia, dibawa ke kuburan, dikasih payung? Panas. Anda berani mengatakan karena panas. Anda pernah mati toh, ayah bunda? Belum pernah mati kok mengatakan panas gitu loh. Wah, nanti akan dibawa ke padang mahsyar. Di padang mahsyar bawa payung. Masuk akal gitu loh. Begitu juga dalam pemberangkatan mayat, biasanya di dalam agama Hindu mempergunakan bunga. Bunga itu dipergunakan dalam sawur, ditambah dengan beras kuning, ditambah juga dengan uang logam. Begitu juga bunga biasanya dironce, ayah bunda, dironce dengan benang, biasanya ditaruh di beranda mayat itu. Di Solo sini apakah juga ada? Loh, semuanya kok ada toh, Ustaz? Di Solo sini juga ada ketika mayat diberangkatkan dikasih bunga di atas beranda mayat itu. Diki sing Islam sama sing Hindu sing ndi sih? Anda sudah tahu dasarnya ketika orang tua kita, saudara kita meninggal dibawa ke kuburan itu dikasih benang yang dironce itu. Sudah tahu dasarnya. Ujane yo urung ero kabeh lho. Loh, Anda tuh tak tanya, harapan saya menemukan dasarnya, ternyata jenengan belum tahu dasarnya juga. Hindu meyakini, ayah bunda, bahwa bunga putih adalah bunga yang mempunyai kekuatan Dewa Brahma. Bunga merah mempunyai kekuatan Dewa Siwa, bunga kuning mempunyai kekuatan bunga merah, kekuatan Dewa Wisnu, bunga kuning mempunyai kekuatan Dewa Siwa. Jadi bagi orang yang beragama Hindu, karena bunga itu mempunyai kekuatan para dewa sebagai pendorong doa yang dipanjatkan mereka, baik Muspa maupun Trisandia, itu melalui bunga. Jadi bunga sebagai pengharum juga pendorong doa. Masyarakat kita menjelang bulan suci Ramadan juga seperti itu, ayah bunda. Berbondong-bondong ke kuburan juga bawa bunga. Wonten Solo nggih ngaten nah. Sampeyan kok terak-terak agamaku sih? Tapi agama saya yang dulu gitu loh. Pertanyaan yang ketiga, tolong jawab dengan jujur kalau ayah bunda memang tahu dasarnya. Di dalam agama saya, bahwa roh anak yang belum balik atau meninggal dalam keadaan belum dewasa, mereka meyakini bahwa roh anak itu menjelang hari raya atau pada saat hari raya pulang ke rumah. Sebagai penghormatan roh anak kepada penghormatan orang tua kepada roh anak, maka orang tuanya biasanya menyediakan kupat. Kupat dipasang biasanya di atas pintu, ada juga yang ditaruh di kamar tengah, ada juga yang langsung setelah hari raya dibagikan kepada tetangga. Ini kita lihat di depan pura, ayah bunda, kita lihat terlihat dengan jelas
bahwa di depan pura juga disediakan ketupat. Ini pemasangan ketupat saudara-saudara kita di Bali. Dengan segala keterbatasan saya, dengan segala kebodohan saya mempelajari ilmu Islam, hukum-hukum Islam ayah bunda. Setelah saya mempelajari agama Islam, saya menemukan bahwa di dalam agama Islam ini ada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri, juga hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Namun kenyataannya ayah bunda, di dalam agama Islam hari raya 3, Idul Fitri, Idul Adha, juga hari raya Kupatan. Apa betul ayah bunda? Anda sudah pernah tahu dasarnya apabila kita hari raya Idul Fitri terus diteruskan hari raya Kupatan? Dengan jawab dengan jujur ayah bunda. Di sini ada hari raya Kupatan itu. Ada ya bunda. Semuanya nggak ada tahu dasarnya, nggak tahu perintahnya, kok ada kabeh, Pak. Ini coba kita lihat. Ini tepatnya di Jawa Timur, di wilayah Duren Trenggalek. Ini kupatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, dan kupatan ini yang mereka lakukan sehabis hari raya Idul Fitri. Bukan kecil, Pak. Besar sekali. Kupatnya besar sekali. Kalau yang besar itu kira-kira dimakan orang 20 baru bisa habis.